Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan ketersediaan beras nasional pada saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. Saat ini Indonesia disebut memiliki cadangan beras yang cukup banyak, baik yang ada pada pengendalian langsung Bulog, penggilingan, dan juga pada penanganan pemerintah daerah. Produksi beras pada masa tanam tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstock pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton. Sementara itu jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton sehingga pada akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. PPKM darurat di Jawa Bali sudah berjalan hampir sepekan dan diikuti dengan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa Bali. Bagaimana kemudian Kementerian Pertanian untuk menjamin kemudahan masyarakat mendapatkan 11 bahan pokok di tengah PPKM darurat Jawa dan Bali, juga PPKM mikro di luar Pulau Jawa dan Bali. Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pertanian, Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat sore, Pak Syahrul. Selamat sore, Nabila. Ya, Selamat sehat-sehat sore, ya, Pak. peserta sekalian. Ya, Pak Salam Syahrul. sehat untuk kita semua. Iya, Pak Menteri, PPKM darurat di Jawa Bali ini sudah berjalan hampir sepekan dan juga diikuti dengan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali. Apakah ketersediaan dan pasokan bahan pokok strategis ini aman, Pak? Gambarannya seperti apa stok saat ini? Jadi carry over dari 2020 itu cukup besar sekali, Nabila. Kita memiliki kurang lebih 7-8 juta ton carry over kita. Kemudian per Januari Agustus ini kita bahkan memiliki 8 juta hektar yang tertanam dengan cukup berhasil, katakanlah tanpa ada masalah secara berarti. Itu sama dengan kurang lebih 23,5 juta ton hasilnya. Kira-kira setara beras seperti itu. Dan konsumsi kita selama 8 bulan itu sekitar 19-20 juta ton. Maka sudah surplus lah sekarang ini di sekitar 3-4 juta ton. Nah kalau ditambah dengan yang carry over 7 juta ton, berarti kita sekarang ini masih sangat surplus, sangat survive di sekitar 8-10 juta ton. Saya 1 minggu ini atas perintah Bapak Presiden Pak Jokowi minta ngecek langsung ketersediaan pangan kita, khususnya beras di lumbung-lumbung pangan, lebih khusus di gudang-gudang Bulog, gudang-gudang RNI atau BUMN kita, di beberapa tempat-tempat gilingan kita, dan alhamdulillah rata-rata gudang kita sekarang ini penuh di atas 90%. Jadi 98% bahkan. Dan oleh karena itu menghadapi pembatasan sekarang ini baik di Jawa, Bali maupun di seluruh Indonesia, Bapak Presiden minta supaya dipersiapkan di atas 200.000 ton beras untuk persiapan membackup selalu langkah-langkah Mensos dan langkah-langkah lainnya yang ada. Dan untuk itu saya ingin katakan 11 bahan pokok dasar atau 12 bahan pokok termasuk gula itu sampai akhir tahun pun rasa-rasanya perkiraan kita aman bagi kita semua di seluruh Indonesia dalam kondisi yang ada. Saya kira gitu, Nabila. Baik, Pak Syahrul. Jadi stoknya aman bahkan sampai akhir tahun begitu. Kemudian apa saja langkah-langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementan dalam menjamin kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan di tengah pembatasan pengetatan kegiatan masyarakat ini, Pak? Yang pertama memang kerjasama dengan Menteri, khususnya Menteri Perdagangan, saya mempersiapkan produktivitas, mempersiapkan budidayanya, dan yang tadi semua ketersediaan itu cukup menurut data, menurut hasil faktualisasi kita di lapangan. Memang ada daerah-daerah yang defisit atau provinsi defisit, itu yang kita dekatkan dengan jalur-jalur konsentrasi kita untuk membackup dari daerah-daerah atau provinsi-provinsi surplus. Ada surplus di setiap provinsi dan itu membackup daerah-daerah defisit kita. Karena itu ketersediaannya saya lakukan, kemudian menteri lain, khususnya Menteri Perdagangan, Bulog, akan coba melakukan serapan, dan kemudian
melempar kembali kepada pasar yang ada, sehingga saja dengan pendekatan-pendekatan yang ada itu stabilisasi harga insya Allah kita lakukan. Bahkan di berbagai tempat, terutama di penggilingan-penggilingan padi kita, rasanya memang cukup bertumpuk stok mereka. Ya mungkin saja ya ada keseluruhan pembelian, dan itu yang kita terus stimulan agar in-out dari stok yang ada di daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, para bupati, TNI, Polri yang ada di daerah, supaya bisa menyerap produksi beras yang cukup baik dan cukup berlimpah yang kita lakukan saat ini. Nah, tetapi kebutuhan lain pada 11 bahan pokok dasar yang ada, yang memang Bapak Presiden mintakan supaya semua yang dibutuhkan dapat dikonsentrasikan. Saya ingin katakan dari tas itu, antara lain beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Dalam data kami cukup terkendali dengan baik. Tentu dinamika antara supply and demand di pasar itu akan terjadi kontraksi-kontraksi pada komoditi tertentu, khususnya kalau kita mau menghadapi momen-momen tertentu, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kerjasama yang cukup aktif kemarin, bahkan dalam rapat terbatas, Bapak Presiden mengatakan di saat seperti ini ada turbulensi, ada blok atau katakanlah batasan-pembatasan gerakan yang ada, negara harus hadir awal kepentingan rakyat, dan itu kami lakukan secara bersama-sama dengan kementerian, para gubernur, dan para bupati yang ada. Mudah-mudahan saja dengan melakukan mapping yang kuat ini, berbagai pendekatan-pendekatan untuk bisa melancarkan distribusi yang ada, karena ini bahan esensial yang tentu saja kita berharap itu terblok sama sekali dalam gerakan-gerakan pembatasan yang ada, maka tentu saja masyarakat bisa tetap mendapatkan kebutuhan pangan dasarnya yang bukan dalam keseharian yang ada. Begitu, Nabila. Baik, terima kasih Bapak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, Pak. Baik, dan demikian Right Angle hari ini. Saya Ratu Nabila, terima kasih dan sampai jumpa.